Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya lagi di tempat kerja, ini di PT. Jadi kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang setelan volume. Jadi mungkin masih banyak ya teman-teman yang belum paham atau belum mengerti kita setel volume itu mulai dari volume apa dulu. Sebenarnya ini sudah saya pernah bagikan melalui video short di channel ini juga. Nah teman-teman ya, yang perlu diperhatikan yang pertama sekali adalah suara yang pertama sekali teman-teman setel adalah suara inap. Nah saya perlu tekankan sebelum saya menjelaskan, yang saya sampaikan ini adalah sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Bukan berarti inilah yang terbaik atau jika memakai teknik ini pasti berhasil, karena yang menjamin keberhasilan itu adalah usaha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi yang penting kita sebagai manusia ini hanya berusaha. Nah yang saya bagikan ini adalah teknik yang saya biasa pakai. Jadi yang kalau saya pribadi, yang saya setel pertama sekali adalah suara inap dulu teman-teman. Karena inti dari sebuah RBW itu pertama sekali adalah di ruang inapnya. Jadi jikalau di ruang inap itu sudah nyaman, walet itu merasa tenang, aman, nyaman, insya Allah teman-teman pasti waletnya betah di dalam. Banyak teman-teman yang masih galau karena BW nya hanya keluar masuk dan tidak ada yang menginap. Nah itu kemungkinan besar ya teman-teman, itu dikarenakan kondisi di ruang inapnya itu kurang stabil. Itu bisa dari suhu, bisa dari tata ruangnya, banyak hal lah. Intinya volume bukan berarti keras itu tidak akan berhasil ya teman-teman. Ada juga yang berhasil. Saya tekankan sekali lagi, volume keras di ruang inap tidak semua RBW gagal, tapi ada juga RBW yang berhasil dengan suara inap yang sangat keras. Sekali lagi kembali ke rezeki masing-masing. Cuman sebagai manusia kita harus berusaha ya teman-teman, berusaha yang terbaik. Kebanyakan yang saya sudah coba, kalau suara keras itu sangat bising, kemungkinan walet juga seperti itu ya teman-teman. Kalau terlalu suara terlalu bising, dia tidak akan bisa mendengar suara burung walet yang asli teman-teman. Jadi suara burung yang asli akan tertutupi oleh suara burung yang dari Twitter atau suara inap kita. Jadi usahakan suara volume di ruang inap itu benar-benar nyaman untuk didengar. Itu adalah kuncinya ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah pengalaman pribadi. Jadi mulailah pengalaman saya selalu menyetel mulai dari ruang inap. Ruang inap suaranya tidak perlu keras, tetapi harus jelas. Sekali lagi, tidak perlu keras tetapi harus jelas. Menjelaskannya memang agak sulit ya teman-teman, karena saya tidak pernah memakai alat untuk mengetes suara kebisingan. Karena ada teman-teman kemarin yang bertanya berapa dB bang suaranya. Terus terang saya pribadi belum pernah mencoba mengukur, karena setiap karakter suara inap itu menurut saya beda-beda teman-teman. Namun yang saya tidak menyalahkan yang memakai alat ukur, itu juga sebenarnya bagus ya teman-teman. Cuma saya belum pernah memakai, hanya memakai indera pendengaran dan insting saya saja. Jadi suara itu memang tidak boleh terlalu keras. Kalau saya ya teman-teman, bukan berarti terlalu keras itu tidak boleh. Nah, ini menurut pengalaman saya saja, tidak perlu sangat keras. Dia keras tapi tidak bising. Nah gimana ya, agak susah juga teman-teman menjelaskannya dengan ini ya. Memang itu nanti akan terbentuk seiring waktu sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Intinya jika teman-teman sudah merasa nyaman mendengarkannya, itu sudah baik. Kemudian berikutnya adalah suara tarik.
Nah, suara tarik ini jangan sampai tertutupi oleh suara inap, teman-teman. Ada lebih baiknya kalau memang teman-teman memakai alat ukur, samakan saja ukuran suara inap dan suara tariknya, teman-teman. Jadi burung itu masih tetap bisa mendengar suara tarik ataupun suara inap. Itu lebih aman, cara main aman sih. Kemudian tarik larnya juga seperti itu, teman-teman. Tarik lar tidak boleh menembus keluar atau sampai ke lubang LMB, apalagi sampai keluar melebihi besar dari LMB ya, itu sangat tidak dianjurkan karena burungnya pasti mantul keluar lagi karena burung mengejar suara, teman-teman. Jadi kemudian setelah teman-teman setel suara tarik lar atau tarik void, nah baru yang terakhir adalah volume di LMB. Setelan volume di LMB, kalau saya, karena saya tidak pernah memakai alat ukur, selalu saya setel keras dulu, teman-teman. Jadi begitu setelan keras, kalau memang SP itu berkualitas atau memang saat sedang musim respon, pasti burung akan berkumpul. Nah, ketika burung berkumpul di RBW kita, disitulah kita melakukan penyetelan suara. Memang agak, kalau kita sendiri memang agak rumit, tapi ini masih bisa dilakukan ya, dengan cara ketika kita menurunkan volumenya sedikit-sedikit, itu beri jeda 1 menit atau 2 menit, apa kita awasi dulu atau kita perhatikan burung yang terbang di sekitaran RBW tersebut, teman-teman. Apakah dia masih tetap bermain ataukah dia sudah mulai mau mendekati LMB. Nah, kemudian jika sudah mau mendekati LMB atau keluar masuk ataupun belum mau mendekati, kita turunkan lagi sedikit demi sedikit dengan jeda paling cepat 1 menit, teman-teman. Karena dalam waktu 1 menit suara itu terputar, BW itu baru bisa merespons apanya ya, kekerasan suara itu ya. Jadi itu teman-teman lakukan sedikit demi sedikit sampai teman-teman melihat BW itu betah bermain di LMB ataupun sudah mulai bermain di lubang LMB itu, teman-teman. Apalagi sampai menempel ke Twitter, sudah stop dan kunci volume itu. Itu ya, karena karakter dari setiap SP itu, teman-teman, beda-beda, tidak bisa kita pastikan. Nah, kemudian setelan volume, banyak yang bertanya arah jam berapa, Bang. Nah, itu juga saya tidak bisa jadi patokan karena walaupun sama merek, ibarat di kalangan menengah lah ya, seperti Amplifiro ataupun sebagainya, walaupun satu merek atau sama produk, belum tentu sama setelan volumenya, teman-teman, karena banyaknya Twitter, panjangnya kabel itu sangat berpengaruh ke ke, ke suara RBW itu ya. Semakin jauh kabel yang kita pakai dari ampli ke Twitter, itu akan semakin besar volume angkatan di ampli tersebut. Jadi itu ya pengalaman untuk kali ini. Ini hanya mengisi senggang saja, teman-teman. Ini lagi istirahat kerja. Ya, teman-teman, yang pertama itu dari suara inap. Yang pertama sekali ya, ini pengalaman saya, yang pertama sekali teman-teman setel adalah suara inap. Kemudian suara tarik, jangan sampai menutupi suara inap. Jika ingin main aman, lebih baik teman-teman setel kerasnya sama dengan suara tariknya, sama seperti suara inap. Nah, masalah, Bang, pakai suara apa suara tariknya, sebenarnya teman-teman, suara tarik itu usahakan apa ya, jangan pakai suara inap yang kita pakai, teman-teman. Jadi pakailah suara, kalau teman-teman ingin memakai dua suara, pakailah suara LMB nya namun dengan setelan volume yang berbeda. Maksudnya saya channel kabel yang ke Twitter LMB dengan kabel untuk Twitter tarik itu dibedakan, teman-teman. Jangan satu setelan volume, jadi beda channel, karena itu tidak boleh sama, teman-teman, karena itulah yang menyebabkan burung itu tidak mau masuk ke ruang inap.
atau tidak bisa mengakses masuk ke ruang inap dikarenakan burung hanya mendengar suara di LMB saja dan tidak ada switch tertariknya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sukses selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.